Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Bayangkara, demikian juga segenap panitia kajian malam Jumat di Masjid Bayangkara, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim, demikian juga para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali bermajlis, tentunya dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim, demikian juga para pemirsa dimanapun anda berada. Di kesempatan malam hari ini dalam majelis kita insyaallah kita akan membahas sebuah judul persiapan terbaik menuju Ramadan. Masya Allah, tidak terasa hari ini kita telah menyelesaikan hari yang ke-18 di bulan Sya'ban. Berarti tentunya semakin dekat Ramadan dengan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, momentum Ramadan adalah sesuatu yang seharusnya kita istimewakan, harus kita muliakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan begitu banyak kebaikan bagi hamba-hambanya dengan bulan Ramadan ini. Memang bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lainnya dalam hitungan dan bilangan harinya, 29 atau 30 hari saja. Memang di dalam bulan Ramadan hari-harinya juga sama, satu hari 24 jam sama. Namun yang berbeda adalah di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan keberkahan yang sangat besar untuk hamba-hambanya. Yang bisa mendapatkan keberkahan tersebut adalah orang-orang yang jeli, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa berburu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Masya Allah. Bulan Ramadan datang kepada kita, bulan yang penuh dengan berkah. Apa sih keberkahan itu? Keberkahan adalah kathratul khair, kebaikan yang jumlahnya sangat banyak.
Jadi kalau disebutkan bulan Ramadan bulan penuh berkah, karena di dalamnya begitu banyak kebaikan yang Allah hendak berikan untuk hamba-Nya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang berkahnya bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa di dalamnya. Allah taala wajibkan kita untuk berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuftahu fihi abwabul jannah. Di antara bentuk kebaikan bulan Ramadan itu adalah dibukakannya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian selanjutnya kata Nabi, wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan, fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan, jamaah. Satu malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Kalau seorang memanfaatkan malam tersebut, memaksimalkan ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya dia seperti beribadah kepada Allah dalam waktu selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka sesungguhnya orang tersebut adalah seorang yang terhalangi dari kebaikan yang banyak. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Inilah keberkahan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya bulan Ramadan. Kebaikannya sangat banyak. Meskipun seperti tadi saya sebutkan, waktunya ya sama, 1 bulan ya cuma 29 atau 30 hari. Satu harinya juga sama, 24 jam. Namun keberkahannya adalah sangat banyak sekali. Demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu amal ibni Adam tudha'af." Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya. Semua amalan anak Adam seperti itu. Minimal dilipat gandakan 10 kali lipatnya sampai berapa? 700 kali lipatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya balasan puasa itu tanpa batas. Kalau ibadah yang lain, semua amalan anak Adam itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipatnya. Tetapi untuk puasa ini, karena Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, disebutkan oleh para ulama balasan untuk puasa tanpa batas.
yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kenapa balasannya tanpa batas? Karena seorang hamba itu meninggalkan syahwatnya, kesenangan-kesenangannya, meninggalkan makanannya dan minumannya min ajli, karenaku, kata Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang ketika mendapati seorang hamba yang dia meninggalkan syahwat, meninggalkan makanan, minuman karena Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan balasan kepada orang yang berpuasa tanpa batas. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis yang tadi saya bacakan adalah sedikit dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang keberkahan dari bulan Ramadan ini. Berarti yang akan datang dalam beberapa hari yang akan datang ini adalah tamu yang sangat istimewa. Iya, Ramadan adalah tamu yang sangat istimewa bagi setiap muslim dan muslimah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya ketika kita mengetahui betapa banyak kebaikan yang Allah hendak berikan kepada kita di bulan Ramadan, kita hendaknya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bukan untuk kesenangan-kesenangan dunia. Senang kok Ramadan sebentar lagi datang, bisa berhemat, banyak buka bersama. Boleh seperti itu atau tidak? Ya, kalau dalam masa pandemi memang ya ekonomi sulit ya, berharap sedikit saja di seperti itu ya Pak. Tapi yang jelas harus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang kalau di bulan Ramadan banyak makanan-makanan baru bermunculan gitu ya. Ibu-ibu juga senang pas Ramadan itu jatah belanjanya biasanya tambah banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan seperti itu. Yang kita maksudkan kita bergembira dengan datangnya Ramadan, kita bergembira karena Ramadan itu waktunya berkah. Kita bergembira karena setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya di sana. Tugas kita ibadah, Pak. Tugas kita ibadah dan ternyata waktu kita untuk beribadah itu tambah berkah. Ini yang kita harapkan. Modal kita untuk ibadah kepada Allah itu waktu. Kita bisa beribadah kepada Allah kan jika ada waktu. Dan di waktu di mana diberkahi itulah yang kita harapkan. Sehingga mungkin saja seorang umurnya tidak panjang, namun karena dia jeli, di akhir Ramadan dia berburu Lailatul Qadar. Ketika dia akhir hidupnya mungkin sampai 50 tahun, tetapi dia setiap akhir Ramadan berburu maksimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dia seperti hidup di dunia sampai ribuan tahun. Karena apa? Dia selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita malam ini insyaallah akan mempelajari bekal terbaik sebelum datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Bagaimana upaya kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Tamu istimewa harus kita istimewakan gitu ya. Coba saja sekarang kalau takmir Masjid Bayangkara mau kedatangan Kapolda misalnya, sambutannya apakah sama ketika kedatangan Zakaria Ahmad dari Kemeranjen? Takmir, mana takmirnya nih? Panjenengan wahai takmir, ketika dapat informasi
bahwasannya Jumat besok ini Kapolda akan ikut sholat Jumat di Masjid Bayangkara. Kapolda itu kan banyak kebaikannya. Ketika disodorkan, Pak kita butuh karpet, dibelikan karpet. Pak kita butuh untuk apa? Di depan sana fasilitas umum untuk orang yang butuh air minum di luar bisa dibelikan. Butuh apalagi kanopi untuk parkiran, bisa. Banyak kebaikannya. Apakah sama takmir Masjid Bayangkara ketika menyambut seorang Kapolda dengan menyambut seorang saya yang paling cuma sekedar datang ke sini menyampaikan khutbah saja? Tentunya akan sangat berbeda. Karena banyak kebaikan yang diharapkan dari siapa? Pak Kapolda. Semoga Pak Kapolda dengar nantinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mau kedatangan tamu istimewa yang menawarkan begitu banyak kebaikan dari Allah, maka kita perlu persiapan yang maksimal. Apa persiapan terbaik kita? Di antara yang perlu kita persiapkan, luruskan niat, ikhlas karena Allah untuk berpuasa sebulan penuh. Hadirkan niatan yang ikhlas, karena niatan ini merupakan sesuatu yang paling menentukan dari amal ibadah seorang. Diganjarnya seorang itu oleh Allah tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi seorang itu akan diberikan sesuai dengan niatnya. Orang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Perhatikan jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang orang-orang yang puasanya itu sah tapi enggak dapat pahala. Ada orang-orang yang puasanya itu sah tapi enggak dapat pahala. Kenapa dikatakan sah? Karena dia merasakan haus, berarti kan enggak minum. Dia merasakan lapar, berarti kan dia enggak makan. Puasanya sah tapi enggak dapat pahala. Dan ini jumlahnya kata Nabi banyak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash." Begitu banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kalau ditanyakan kepada kita, orang yang semacam ini puasanya sah apa tidak? Sah apa tidak puasanya? Sah. Luang dia kelaparan kok, dia kehausan kok di siang hari Ramadan, tapi dia nggak dapat apa-apa, cuma lapar, cuma dahaga saja. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kepada hatinya. Masalahnya kepada apa? Hatinya. Mungkin niatannya tidak benar, tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin dia berpuasa untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Yang sebenarnya puasa ini tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa ditunjukkan kepada orang. Beda dengan sholat. Kalau sholat berdirinya lama, rukuknya lama, bacaannya lama, sujudnya lama, itu kan langsung dilihat oleh orang. Puasa apa yang mau ditunjukkan kepada orang? Apa yang mau ditunjukkan, Pak? Bau mulut, orang nggak suka. Ngapain pamer bau mulut? Orang berpuasa kan yang didapatkan cuma bau mulut. Siang harinya, apa yang mau ditunjukkan kepada orang lain? Yang seharusnya seorang itu malah benar-benar ikhlas di dalam ibadah puasanya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ikrarkan ibadah puasa kita lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk menggapai kesenangan-kesenangan dunia, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk mendapatkan ridha manusia. Tuluskan niat,
Sebagaimana kita tertuntut untuk salat dengan ikhlas lillah, kita beribadah semuanya lillah, demikian juga kita berpuasa juga tertuntut untuk lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, penyembelihanku, doaku dan seterusnya, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berusahalah untuk menghadirkan keikhlasan. Ini masih ada beberapa hari ke depan yang sudah rutin mengerjakan puasa sunnah, rutinkan sampai akhir bulan Sya'ban ini. Tujuannya untuk melatih diri tentunya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan fahami kembali tentang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Buat apa kita mempersembahkan sesuatu kepada yang tidak bisa memberikan balasan kepada kita? Kan lucu sebenarnya kalau kita melakukan ibadah kepada dengan niat untuk mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian dari orang lain, orang tersebut nggak bisa membalas apa-apa. Kan lucu sebenarnya kita mempersembahkan ibadah kepada yang tidak memberikan apa-apa kepada kita selama ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Kenikmatan apa yang belum kita dapatkan jamaah? Semuanya sudah kita rasakan, meskipun kadar besar kecilnya itu tergantung kita masing-masing gitu ya. Namun Allah sudah memberikan kepada kita semuanya di dunia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka persembahkanlah ibadah hanya kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Karena ibadah kita itu adalah bentuk syukur kita atas nikmat yang selama ini kita rasakan, yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, persiapan menjelang Ramadan. Yang pertama adalah hadirkan niatan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas ini merupakan syarat agar ibadah itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buat target amalan harian di bulan Ramadan. Buat target ya, ditulis, dirancang sedemikian rupa, dihitung dengan detail, bagaimana nanti di bulan Ramadan kita bisa maksimal. Kita harus punya target secara terukur, jelas. Demikian juga harus senantiasa kita untuk mengecek lagi, benarkah target sudah tercapai ataukah belum. Layaknya seperti seorang yang baru memulai usaha, gitu kan? Dapat berapa, keluar berapa, dan seterusnya, catatannya komplit. Kita juga tertuntut seperti itu di bulan Ramadan. Tertuntut seperti itu, meskipun ya kalau seandainya enggak ditulis ya harus ada niatan yang kuat untuk bisa meraih target tersebut. Misalnya kita buat di bulan Ramadan kita ada target khatam Al-Quran. Di bulan Ramadan ada target untuk selesai membaca Al-Quran 30 juz. Sebenarnya ini belum maksimal jamaah. Ini belum maksimal. Khatam Al-Quran di bulan Ramadan itu bukan orang yang sudah hebat banget. Wah itu sudah pokoknya luar biasa khatam Quran di bulan Ramadan. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran 1 bulan. Maksudnya ini apa? Dalam 1 tahun layaknya seorang muslim itu ya 12 kali khatam Al-Quran gitu. Di bulan Ramadan harusnya jauh lebih dari itu.
Kalau seandainya sekarang belum bisa khatam di luar Ramadan, ya usahakan Ramadan ini ya khatam. Jangan dibiarkan begitu saja berlalu. Kesibukan dengan perdagangan, kesibukan dengan pekerjaan dan lain sebagainya kadang-kadang senantiasa menjadi alasan utama seorang tidak bisa khatam di bulan Ramadan. Target di bulan Ramadan besok ini saya harus khatam Al-Quran. Jangan cuma target habis Ramadan saya mau nikah gitu, cuma seperti itu saja. Tetapi habis Ramadan saya sudah selesai Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan. Bagaimana prakteknya ya dirancang sedemikian rupa. Sehari berarti harus 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar itu bagaimana caranya biar bisa kekejar tanpa merasakan sesuatu yang memberatkan. Dibagi. Habis sholat 5 waktu 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Selesai 1 juz dalam 1 hari. Kalau seandainya tidak merasa terberatkan dengan itu, ya dibuat habis taraweh. Habis taraweh 5 lembar, habis subuh 5 lembar. Masya Allah selesai kok. Cuma azam itu sudah mati. Kalau duduk di depan HP setengah jam itu enggak kerasa. Duduk di depan televisi 1 jam, 2 jam enggak terasa. Ngobrolin orang lain 1 jam enggak terasa. Tapi kalau megang Quran, megang mushaf, Masya Allah, dela banget kerasa angob. Angob maning, subhanallah. Itu kerasa banget kok Pak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada target yang harus dicapai. Kemudian evaluasi juga harus ada sehari. Nah, selesai atau tidak nih? Kalau seandainya hari pertama sukses, alhamdulillah. Masya Allah, ternyata bisa ya 1 hari selesai 1 juz. Alhamdulillah, semoga hari besok dimudahkan lagi. Kemudian seperti itu, malam hari ketika mau tidur, tadi sudah selesai atau belum? Kadang-kadang Ustadz sudah rencana habis taraweh itu mau baca 5 lembar, tapi cuma sekedar niat tok. Mau dipraktekkan berat. Sebabnya apa? Keluargen gitu tok jane Pak. Itu saja. Kalau enggak keluargen, insya Allah sholat taraweh juga bisa khusyuk, baca Quran bisa kuat lama. Kalau sudah keluargen, sudah ngantuk sudah bawaannya, enggak enak, enggak mau ngapain sudah enggak enak. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan untuk dipol-polin kalau pas buka. Nabi SAW kalau berbuka hasawatin min ma, kadang-kadang cuma beberapa teguk air saja. Ketika beliau berbuka dengan beberapa butir kurma saja, tidak banyak-banyak. Iya, ganjilnya berapa? 99 butir. Astaghfirullahaladzim, sekilo dewek. Kalau kita kan Masya Allah full sebelum sholat sudah Masya Allah. Habis sholat sajian utamanya ini, makan beratnya nih, Masya Allah. Kalau seandainya sekarang orang berbuka itu cuma mencukupkan seperti tadi buka di sini itu cuma soto aja cukup gitu. Insya Allah itu enggak terlalu ngantuk kalau pas tarawih itu. Cuma kadang-kadang sebelum sholat soto, habis sholat nasi padang. Ini tekan ngene ya. Full tank sampai sini bener-bener gitu. Astaghfirullahaladzim. Gimana enggak ngantuk coba sekarang? Anget-anget sebelum buka, sebelum maghrib sudah minum air bening, kemudian teh panas. Habis makan kemudian sing adem. Es buah. Masya Allah, itu baru sebelum sholat. Setelah sholat
Partai besarnya kayak apa? Kalau partai kecilnya seperti itu gitu. Kemudian di sisi yang lain, buat capaian-capaian meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan besok saya tidak akan melakukan ghibah. Pokoknya Ramadan besok saya tidak akan menggibah orang. Ini kan tadi kan pencapaian kebaikan. Sekarang pencapaian kebaikan dalam artian meninggalkan sesuatu yang haram. Hari pertama kalau seandainya sukses untuk tidak ngerasani orang, bersyukurlah kepada Allah. Besok insya Allah akan dimudahkan lagi untuk tidak ngerasani orang. Sebelum tidur koreksi. Tadi pagi saya alhamdulillah ada yang ngajak ngerasani selamat, bisa menyelamatkan diri. Ada peluang untuk ngerasani lagi, saya lari darinya, saya menyelamatkan diri karenamu ya Allah. Bersyukur, ya Allah aku bersyukur hari ini lisanku bebas dari ghibah. Bukan untuk diceritakan kepada orang lain, bukan. Dipasang di status alhamdulillah hari puasa pertama aku orang ngerasani. Ya laporan maring siapa ge? Laporan sama orang jadinya, Pak. Sudah sama Allah saja bersyukur kepada Allah, ya Allah aku bersyukur kepadamu hari ini lisanku engkau selamatkan dari keharaman. Ini harus nyata. Program kita di Ramadan kayak gitu. Ada capaian-capaian yang benar-benar harus kita usahakan. Itu diantaranya, banyak sisi yang lain. Sisi mengerjakan kebaikan, sisi menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Yang ketiga, di antara persiapan yang terbaik menuju Ramadan adalah kita merefresh kembali, kembali apa-apa yang terkait dengan bulan Ramadan. Apa-apa yang terkait dengan bulan Ramadan, terkait dengan ibadah-ibadah, terkait dengan amalan-amalan, keutamaannya seperti apa, kemudian hukum-hukum terkait dengan puasa Ramadan, dan juga hal-hal lainnya. Kita berusaha, ini masih beberapa hari ke depan. Masa enggak bisa sih hari ini, kan sebentar saja kalau seandainya kita mau mendengar ceramah ustadz gitu ya, di YouTube tinggal diklik saja, misalnya wajibnya puasa Ramadan, klik nanti keluar berderet di situ ustadz A, B, C, D, E, F sampai banyak banget yang menjelaskan tentang pensyariatan puasa Ramadan. Banyak banget, tinggal pilih sesenangnya ustadz mana. Dan ustadznya itu pada nurut-nurut banget kalau di YouTube, Pak. Suruh berhenti, klik berhenti langsung. Maaf Tad, saya mau minum dulu gitu. Mau nulis lagi nanti nyambung lagi gitu kan. Klik jalan lagi. Kalau di sini kan mandan susah. Kalau antum sekarang Ustaz Afan berhenti dulu Ustaz. Saya telat nyatetnya, susah. Kalau di YouTube tinggal diklik sebentar lagi, sebentar saja sudah langsung berhenti. Masya Allah. Terkait dengan pensyariatan wajibnya puasa akan dapati Masya Allah banyak sekali ceramah di sana. Hari besok, satu hari masa nggak bisa sih, paling setengah jam ceramahnya kok nggak lebih dari itu. Besoknya lagi klik di sana hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Klik, muncul banyak banget ceramah ustadz yang berbicara tentang itu. Tinggal dipilih mana ustadznya yang panjenengan suka gitu ya. Ada ustadz yang cepat bicaranya, ada ustadz yang pelan bicaranya, ada ustadz yang mandan guyonan sedikit. Tinggal dipilih saja sudah, klik untuk hari besoknya lagi. Kemudian hari besoknya lagi, klik di sana, buka lagi. Keutamaan puasa Ramadan akan muncul sedemikian banyak. Kalau zaman dulu kan nggak ada, Pak. Sekarang Masya Allah, untuk merefresh kembali ingatan kita tentang apa? Puasa Ramadan. Ada seperti itu.
Sudah masuk waktu Isya. Kemudian hari yang setelahnya, ini sebentar lagi. Hari yang setelahnya buka lagi tentang apa? Pembatal-pembatal puasa. Akan muncul sederet video di sana. Ustadz kadang-kadang ada suaranya saja, kemudian ada animasi dan lain sebagainya. Kan banyak banget pembatal-pembatal puasa. Buka lagi hari yang setelahnya. Terkait dengan apa? Terkait dengan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ada di sana hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Klik, buka lagi, refresh lagi. Ingat hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kemudian buka lagi tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Klik, buka, Masya Allah banyak sekali. Kalau sudah dimudahkan sedemikian rupa, kok tidak juga kita mau belajar tentang puasa? Apa alasan kita di hadapan Allah? Sesungguhnya teknologi yang canggih, yang memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar ilmu agama, menjadi hujjah atas kita di hadapan Allah kalau kita tidak faham terkait dengan puasa. Kalau kita tidak faham terkait dengan hukum-hukum yang kaitannya dengan puasa. Dulu di dunia sudah diberikan nikmat YouTube begitu mudah. Kenapa engkau tidak gunakan untuk belajar? Padahal di sana ada ceramahnya Syekh Fulan yang menjelaskan ini. Padahal di sana ada ceramahnya Ustadz Fulan yang menjelaskan tentang ini dan lain sebagainya. Apa alasan kita? Ya Allah, dulu saya tersibukkan dengan TikTok, ya Allah. Seperti itu. Ya Allah, aku tersibukkan dengan video candaan, guyonan dan lain sebagainya. Mau alasan kayak gitu kan enggak ada alasan di hadapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Azan dulu silakan. Kita lanjutkan insyaallah. Satu lagi sebagai bekal kita menghadapi bulan Ramadan adalah menjaga kondisi fisik dalam keadaan sehat. Maksimalkan penjagaan kita di akhir bulan Sya'ban ini dengan tujuan nantinya ketika memasuki bulan Ramadan kita dalam kondisi sehat sebagaimana kita merasakan orang yang dalam kondisi sehat ketika memasuki bulan Ramadan itu akan lebih bersemangat untuk berpuasa, akan lebih semangat untuk berpuasa. Jangankan sakit yang berat, sakit yang ringan saja yang kita rasakan itu akan sangat mengganggu. Kalau seandainya di hari-hari biasa kita merasakan flu, pilek gitu ya, di hari-hari biasa kita merasakan itu, Masya Allah, itu ya enggak terlalu berat. Tapi kalau pas puasa kemudian datang pilek itu Masya Allah berat banget. Maka maksimalkanlah untuk nanti kita bisa maksimal dalam ibadah kepada Allah dengan puasa, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berusaha jaga kebugaran fisik kita. Olahraga. Jangan sampai terlalu letih gitu ya, afan. Jangan sampai terlalu letih dalam olahraga yang biasa, mungkin fisik yang kita lakukan biasa sehari-hari dengan push up, dengan sit up. Itu sebagian orang push up saja enggak kuat, sit up enggak kuat. Ya olahraga yang ringan, jalan kaki sudah. Jalan kaki. Sepedaan ya jangan sampai touring jauh-jauh, nanti sampai Ramadan malah sakit gitu. Sepedaan sewajarnya saja, kemudian berusaha mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, yang thayyib, yang sehat. Jangan kita membebaskan makan kita, selera kita sesuai dengan keinginan kita, karena terkadang ketika kita penuhi keinginan kita, malah yang datang bukan kesehatan, yang datang malah sakit. Sebagaimana gitu kita rasakan. Seperti di saat siang-siang panas banget gitu ya, kalau kita minum dingin memang nikmat banget. Tapi setelahnya kita sakit, gak enak badan kita, ngereges dan lain sebagainya.
Maka berusahalah untuk bisa menjaga kesehatan, maksimalkan tadi, berusaha untuk olahraga, tetap jalani olahraga. Demikian juga ketika sudah masuk bulan Ramadan, tetap saja aktivitas olahraga yang ringan kita berusaha untuk merutinkan, mendawamkan, jangan ditinggalkan. Demikian juga asupan makanan. Ini sebelum Ramadan kita jaga asupan makanan yang baik-baik. Demikian juga di saat sedang berpuasa kita berusaha semaksimal mungkin makanan yang kita makan itu makanan yang berkualitas, makanan yang baik. Jangan makanan-makanan yang kekinian yang terkadang itu hanya menyebabkan penyakit saja. Kaum muslimin dan muslimah, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah 4 poin yang bisa kita pelajari di kesempatan majelis kita malam hari ini terkait dengan persiapan terbaik menuju bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadan dan semoga Allah berkenan memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa memakmurkan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di hadapan saya ini ada 10 mushaf 1, 2, 3, 4, 5. Yang butuh monggo silahkan maju saja. Yang butuh mushaf terjemah, Quran terjemah, ada 10, monggo ambil saja. Ambil saja. Saya bawa cuma 10. Qadarullah Pak, ini telat. Akhirnya bisa dikasihkan dulu nanti tak ganti. Pak, mohon Pak apa? Ada beberapa di rumah kemarin saya bawa cuma 10 saja, insyaallah masih ada. Ya, sama-sama. Untuk voucher saya berikan kepada kameramen 1. Satunya sana, yang 1 Mas Hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.